Salam Bapak Ibu dosen hebat. Mata kuliah ini akan membahas pemikiran filosofis Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, dan implikasinya dalam pembelajaran, terutama kepada para peserta didik. Saya percaya mahasiswa sudah mengenal dengan baik Bapak Pendidikan kita dan pemikiran-pemikirannya. Lalu apa kaitan Ki Hajar Dewantara dengan mata kuliah ini? Apa sebenarnya isi dari mata kuliah ini? Apa yang menjadi kekuatan dari mata kuliah ini? Mengapa mahasiswa perlu mempelajari mata kuliah ini? Dan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi dalam mata kuliah ini? Mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak dan praktisi pendidikan. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan alur merdeka. M. Mulai dari diri. Ini merupakan proses awal mahasiswa membuat sebuah refleksi diri tentang topik yang akan dipelajari, yakni mengapa saya menjadi guru. Guru seperti apakah saya saat ini? Apakah pembelajaran saya sudah berpihak kepada peserta didik? Lalu E. Eksplorasi konsep. Bagian ini menjadi ruang bagi mahasiswa mempelajari materi-materi tentang filosofi pendidikan nasional untuk menguatkan konsep yang dimiliki mahasiswa. Kemudian R. Ruang kolaborasi. Bagian ini memberikan ruang bagi mahasiswa bekerja sama dalam menyatukan pemikiran-pemikiran reflektif kritis secara kolaboratif. D. Demonstrasi kontekstual. Tahap ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengkonkretkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang topik pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian E. Elaborasi pemahaman. Tahap ini menjadi ruang dialog antar mahasiswa dan dosen. Dosen memberikan penguatan pemahaman terhadap topik yang telah dieksplorasi dan didemonstrasikan mahasiswa. K. Koneksi antar materi. Tahap ini menyatukan semua proses belajar mahasiswa. Dan A. Aksi nyata. Tahap ini menjadi sebuah komitmen perubahan diri yang mahasiswa wujud nyatakan dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Bapak Ibu dosen hebat, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam mata kuliah ini, pembahasan beberapa topik menjadi penguatan pemahaman, keterampilan dan sikap mahasiswa dalam menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perkuliahan ini diawali dengan refleksi diri tentang panggilan mahasiswa menjadi seorang pendidik. Apa yang menuntun mahasiswa memilih profesi mulia ini? Mengapa mahasiswa berani membuat keputusan ini? Dalam menguatkan keputusan besar menjadi seorang pendidik, mahasiswa akan menelaah dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat peserta didik dengan lebih mendalam memahami tentang manusia Indonesia dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan manusia Indonesia. Mahasiswa belajar bersama dengan semangat gotong royong dan kolaboratif untuk menghaluskan rasa, mempertajam cipta, menguatkan karsa dalam mewujudkan karya dengan memaknai dan menghayati pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana strategi untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik
sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Perkuliahan ini dilakukan dengan menekankan dialog antar mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen, sehingga mahasiswa menjadi lebih peka dan tajam dalam mengkritisi praktik-praktik baik pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, mahasiswa juga menelaah praktik baik yang dilakukan beberapa sekolah dalam mengadopsi dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, serta perjumpaan yang memerdekakan peserta didik. Untuk menguatkan sikap, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa tentang pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, mahasiswa melakukan proyek individu yang dilakukan secara project based atau case based dengan satu sekolah mitra. Proyek individu melatih mahasiswa untuk berkolaborasi dengan sekolah mitra tentang bagaimana mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik di ruang kelas dan komunitas sekolah. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menjadi seorang pribadi yang utuh dan pendidik yang mampu menciptakan ruang-ruang perjumpaan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik dalam mencapai kekuatan kodrat mereka. Selamat belajar Bapak Ibu dosen hebat. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan merdeka belajar.